Shalom jemaat yang terkasih, bersyukur hari ini kita kembali dikumpulkan bersama dengan keluarga kita. Dan kita bersama-sama akan menyediakan waktu ini untuk berdoa. Mari kita masuk di dalam persekutuan doa keluarga kita. Kita menyiapkan hati kita. Waktu yang terindah adalah waktu bersama dengan Tuhan. Kan saat indah ku berhadapan dengan saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami serahkan waktu kami pada malam hari ini di dalam persekutuan kami dengan keluarga kami. Mari Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kami, dan Tuhan memberkati kami di dalam persekutuan ini. Kami serahkan persekutuan ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam masa-masa yang sulit, kita membutuhkan sahabat. Di dalam kesendirian kita membutuhkan sahabat. Dan bersyukur bagi kita anak-anak Tuhan, di dalam hidup kita ada satu sahabat yang setia, ada satu sobatku yang setia. Mari kita nyanyikan dengan penuh sukacita, ada satu sobatku yang setia.
menghibur dan menguatkan kita bahkan di dalam masa-masa pandemi ini. Jemaat yang terkasih, kita sebelum menaikkan pokok-pokok doa kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan sebuah pujian, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sejak tadi saya duduk di sini. Saya duduk tetap dan tidak bergerak, tidak kemana-mana. Tetapi saudara, di samping saya juga sejak tadi ada jam. Saya tetap di sini, tetapi jam ini sejak tadi berputar, bergerak dan menunjukkan bahwa waktu telah bergerak maju. Jemaat yang terkasih, selama kita juga stay at home, kita di rumah saja, tetapi waktu terus bergerak dan kita tidak sadar sekarang sudah hampir 2 bulan. Atau mungkin memang sudah 2 bulan kita ada di rumah saja. Saat stay at home ini, ada yang berkata bahwa waktu itu terasa sangat panjang. Ada yang berkata bahwa waktu itu menjadi sangat membosankan. Ada juga yang berkata bahwa waktu itu menjadi kosong sekali. Tetapi saudara, berpikir tentang waktu beberapa hari ini, saya pun berpikir bahwa waktu itu bukan hanya panjang, waktu itu bukan hanya membosankan, waktu itu bukan hanya bergerak, tetapi waktu itu juga bisa saja berhenti. Ada saatnya ketika waktu itu akhirnya tidak lagi bergerak. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dengan kehidupan saya dan saudara. Satu hari kelak waktu hidup kita akan berakhir. Bagaimana kita menjalani hidup kita ketika waktu itu berakhir? Mari kita buka bersama-sama di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Matius 25 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Saya akan membacakannya untuk kita.
Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya." Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Jemaat yang terkasih, akhir dunia ini akan terjadi secara tiba-tiba. Tidak ada satu orang pun yang dapat mengetahuinya. Itulah mengapa firman Tuhan yang kita baca tadi di dalam ayat 13, Yesus berkata, "Berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya." Berjaga-jaga bukan hanya setia menanti, tetapi juga siap sedia. Seorang yang dikatakan berjaga-jaga ialah seorang yang setia menanti dan seorang yang siap sedia. Ke-10 gadis ini adalah ke-10 gadis yang menantikan mempelai pria. Kedatangan mempelai pria tidak bisa dipastikan. Karena mereka sudah dalam keadaan lelah, maka mereka tertidur. 5 gadis bijaksana membawa persediaan minyak. Itu sebabnya ketika mereka sedang tertidur lelap dan mempelai itu datang, 5 gadis bijaksana itu kemudian bergegas untuk menyambut kedatangan mempelai itu. Mereka menyiapkan minyak dan kemudian pelitanya dapat menyala. 5 gadis yang bodoh itu kemudian sangat kelimpungan. Mereka tengok kiri, tengok kanan, mencari pertolongan bagaimana supaya minyaknya, pelitanya tetap bisa menyala. Tetapi sangat disayangkan, mereka tidak mendapat minyak. Mereka berusaha untuk pergi dan pada saat mereka pergi, mempelai itu mengundang 5 gadis bijaksana untuk masuk ke dalam perjamuan kawin itu. Pintu tertutup. Tidak ada lagi kesempatan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, 5 gadis bodoh itu berdiri di depan pintu, menggedor-gedor pintu. "Tuhan, izinkan kami masuk." Tetapi sekali lagi, waktu mereka, kesempatan mereka sudah selesai. Pintu itu sudah tertutup. Saudara, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menanti kedatangan Tuhan itu dengan setia? Dan sudahkah kita juga menantinya di dalam sebuah kesadaran untuk kita siap hati menyambut Dia? Sebagai orang percaya, kita sedang menanti Kristus datang kedua kali. Dalam penantian itu dibutuhkan lebih dari sekedar menanti dengan pasif. Kita harus siap hati. Di dalam relasi kita dengan Tuhan,
juga diharapkan untuk kemudian kita terus-menerus memelihara hubungan kita dengan Dia. Kita terus-menerus kemudian mengenal Dia hari demi hari. Kita semakin setia membaca Alkitab. Di dalam penantian kita memiliki waktu-waktu doa. Dengan sungguh-sungguh kita memiliki waktu teduh bersama dengan Tuhan. Bahkan bukan cuma itu saja, tetapi di dalam menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali, kita dirindukan oleh Tuhan untuk melakukan apa yang Dia kehendaki. Apakah kita siap jika malam ini Tuhan datang? Apakah kita siap jika Tuhan saat ini juga datang dan menjemput kita? Karena itu berjaga-jagalah, nantikanlah Tuhan dengan setia dan siap sedia. Tinggalkan dosa-dosa kita dan terus-menerus memelihara kehidupan rohani, hubungan pribadi yang indah dengan Tuhan. Setiap hari boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, biarkan perumpamaan ini menolong kita untuk berpikir kembali bagaimana hidup kita saat ini. Bagaimana keadaan kerohanian kita sekarang ini? Apakah kita sedang tertidur secara rohani? Saudara, ini saatnya kita bangun. Kita sungguh-sungguh bertekun dalam doa-doa pribadi kita. Kita sungguh-sungguh setia membaca Alkitab, merenungkannya, melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, semakin sungguh-sungguh melayani Tuhan di dalam waktu kita menantikan Dia datang kembali. Ada waktunya pintu itu tertutup, dan sekeras apapun kita berteriak, semuanya sudah terlambat. Saat kita masih memiliki kesempatan, marilah kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan berusaha sungguh-sungguh memahami kehendak Dia dalam hidup kita. Berbahagialah kita yang dapat menantikan kedatangannya kedua kali dengan setia dan siap sedia. Sebab akan ada waktunya Anak manusia itu datang kembali dan membawa orang-orang yang setia, orang-orang yang siap sedia untuk bersama-sama dengan Dia di dalam sukacita besar. Siapkah kita jika waktu itu berhenti? Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur lewat kebenaran firman Tuhan. Kami diingatkan bahwa waktu hidup kami akan berakhir. Itu sebabnya kami harus menjalani hidup seperti seorang yang sedang berjaga-jaga. Kami setia, tapi kami juga siap sedia menjalani hidup kami. Sehingga waktu Tuhan datang kedua kali, kami didapati sedang siap menyambut kedatangan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan bersama-sama masuk di dalam doa. Sebelumnya kita nyanyikan satu pujian yang menyatakan kerinduan kita bahwa Tuhan, jadikan saya rumah doa-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan
dengar suaramu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan mesbah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan mesbah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jemaat yang terkasih, saya akan membacakan beberapa pokok doa dan setelah itu saya mengajak kita dengan membuka suara. Kita boleh menaikkan pokok-pokok doa kita. Yang pertama, mari kita berdoa untuk pekabaran Injil. Saya mengajak kita buka suara berdoa di masa pandemi ini. Ada banyak kesempatan orang mendengarkan Injil Tuhan. Dan yang kedua, mari kita berdoa untuk gereja, lembaga Kristen, lembaga misi melalui pelayanan online di masa ini. Sungguh-sungguh memberitakan tentang Yesus Kristus, Juru Selamat satu-satunya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersama-sama berdoa menyerahkan untuk pemberitaan Injil yang terjadi di seluruh dunia pada zaman masa ini. Supaya terjadi banyak orang Tuhan dengan Yesus. Banyak orang jadi percaya Tuhan Yesus. Tuhan, saya rindu banyak orang jadi percaya Tuhan Yesus. Berkati gereja, berkati lembaga misi, berkati mereka. Saudara, selanjutnya saya mengajak kita bersama-sama berdoa bagi pendidikan. Yang pertama, mari kita berdoa untuk anak-anak yang saat ini sedang mengikuti pembelajaran daring. Kita doakan anak-anak dimampukan beradaptasi dengan pembelajaran daring. Dan yang kedua, mari kita berdoa untuk orang tua, supaya orang tua betul-betul diberi kemampuan untuk mendampingi anak-anak selama mereka belajar secara online. Kita berdoa. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk pendidikan anak-anak. Saat ini mereka belajar dari rumah, Tuhan berkati supaya mereka boleh tetap bersemangat belajar. Orang tua mereka juga diberi kesabaran, diberikan kemampuan belajar anak-anak. Terima kasih. Saudara, mari kita bersama-sama juga berdoa untuk sekolah Gamaliel. Mari kita berdoa untuk komisi pendidikan, kita berdoa untuk staf guru yang terus-menerus memikirkan bagaimana melakukan pembelajaran secara online. Kita juga berdoa melalui komisi pendidikan sekolah Gamaliel ini terus dapat berkembang. Dan juga saya mengajak kita berdoa untuk semua sekolah-sekolah Kristen di mana saja, supaya melalui pelayanan pendidikan, anak-anak juga boleh dibawa mengenal Kristus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa bersama-sama menyerahkan untuk pelayanan sekolah Gamaliel. Kami berdoa Tuhan memberkati, menolong dan menyertai. Terima kasih Bapa di surga. Engkau campur tangan supaya anak-anak kenal Tuhan Yesus.
Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Saudara, mari kita sama-sama membuka suara kita berdoa bagi pelayanan medis dan kesehatan. Saudara, mari kita bersama-sama mau berdoa menyerahkan untuk jemaat-jemaat yang saat ini sedang sakit. Jikalau saudara mengenal, saudara boleh menyebutkan nama mereka di dalam doa. Dan mari kita berdoa juga menyerahkan untuk para tenaga medis yang saat ini sudah hampir 2 bulan mereka terus-menerus bertugas dengan kerja keras di rumah-rumah sakit. Mari kita berdoa topang mereka di dalam tugas mereka. Kita berdoa. Bapak, kami juga berdoa menyerahkan untuk jemaat-jemaat yang sakit. Berdoa menyerahkan untuk umat kita. Bapak Arisma berdoa menyerahkan untuk jemaat lainnya yang sedang sakit. Ibu Dewi, Tuhan juga berkati mereka, sembuhkan mereka. Begitu juga para dokter, suster yang menangani kasus COVID ini, Tuhan Engkau berkati mereka, kasih kekuatan keluarga mereka, Engkau berkati Tuhan. Terima kasih. Saudara, mari kita sama-sama berdoa untuk pemerintah kita. Terus topang pemerintah kita. Kita berdoa serahkan Bapak Presiden Joko Widodo dan semua stafnya. Kita serahkan mereka, dimampukan Tuhan untuk senantiasa boleh bekerja, bahkan ketika harus membuat keputusan-keputusan, mereka dimampukan membuat keputusan dengan bijaksana. Dan kita juga berdoa untuk polisi, TNI yang saat ini bekerja di lapangan untuk mengatasi arus mudik. Kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, kami juga berdoa menyerahkan untuk Bapak Joko Widodo. Tuhan Engkau berkati dia, Tuhan. Tolong dia, mampukan dia dengan kekuatan Tuhan, memimpin dengan ada banyak tekanan yang dia hadapi. Tapi kami tahu Tuhan mempunyai dia. Mari kita nyanyikan pujian. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Saudara, silakan ambil waktu berdoa untuk pergumulan pribadi kita. Berdoa bagi pergumulan bersama dengan istri, pergumulan bersama dengan suami, pergumulan bersama dengan anak-anak, pergumulan di dalam keluarga kita, pergumulan di dalam usaha pekerjaan kita. Mari saudara ambil waktu ini dan berdoa pribadi sama Tuhan. Tuhan, ini setiap kami yang datang kepada Tuhan. Kehidupan kami hari demi hari penuh dengan pergumulan. Tetapi kami datang dan serahkan itu kepada Tuhan. Kami percaya di dalam waktu Tuhan, Tuhan akan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa untuk waktu doa ini. Kami bersyukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, demikianlah persekutuan doa kita pada malam hari ini. Segala pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita menyatakan dengan pujian kita, kami memuji kebesaran-Mu.
Segala pujian, syukur, hormat kami kepada Engkau Allah yang telah memberkati kami di dalam persekutuan doa keluarga kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kami sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, demikianlah persekutuan doa kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita dan selamat menjalani waktu kita bersama dengan Tuhan.